Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Siap. Udah pada makan siang belum? Oke. Bapak dengar ada yang sudah makan, ada yang belum. Tetapi kalian jangan khawatir, walaupun ada yang belum makan, kita bakal sebentar saja pembelajarannya hari ini hanya sekitar 30 menit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu apa pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kalau begitu kita akan cari tahu. Sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke? Oke. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada hari ini. Siapa yang mau maju silakan angkat tangan. Oke, kalau tidak ada yang mau maju, maka Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian. Misalnya Denny Setiadi, silakan maju. Tepuk tangan untuk Denny. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kita nanti. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Denny. Silahkan duduk di tempat. Oke. Sebelum mulai, Bapak mau melakukan presensi dulu nih. Coba kalian lihat sekeliling kalian di kiri dan kanan, apakah ada yang tidak hadir di antara teman-teman kalian? Oke, kalau begitu Bapak anggap semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, hendaknya kita untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk lagu nasional di sini, Bapak punya lagu Garuda Pancasila. Semuanya udah hafal kan lagunya? Oke, kalau begitu, Bapak minta seluruh siswa untuk berdiri terlebih dahulu agar bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih kepada seluruh siswa. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong bawakan alat tulisnya masing-masing ya, agar kita bisa belajar lebih siap lagi. Oke, Bapak. Ya, bagaimana sudah semuanya? Kemudian Bapak minta untuk siswa semuanya untuk naik napas dalam-dalam selama 4 detik. Ikuti Bapak, 1, 2, 3. Kemudian hembuskan. Oke, Bapak anggap setelah relaksasi sebentar seperti tadi, sudah bisa lebih fokus untuk belajar hari ini. Oke, teman-teman semuanya, siswanya fokus. Oke, karena sebelumnya kalian tidak tahu kita akan belajar apa hari ini, maka Bapak akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rantai makanan, apa itu daur hidup hewan. Nah, sekarang kita fokusnya beda nih. Kita sekarang fokus ke tumbuhan itu sendiri. Karena tumbuhan juga penting sama seperti hewan. Dia menyediakan makanan, oksigen, dan lain-lain. Oke, sebelum mulai Bapak punya satu permintaan untuk kalian. Bapak minta semuanya untuk semangat belajar agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita. Dan juga tentunya agar kita bisa mencerna materi yang Bapak ajarkan lebih baik lagi supaya tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sebelum masuk ke video pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya nih kepada kalian, pernahkah kalian melihat tumbuhan dengan keadaan seperti ini?
Ada yang pernah lihat seperti itu? Oke. Kira-kira tumbuhan itu sedang sehat atau sedang sakit? Kenapa tuh? Oke, ada kuningnya. Daunnya layu, ya apalagi? Tanahnya kada subur. Oke, tanahnya kada subur dan lain-lain. Nah, kenapa tumbuhan bisa seperti itu? Ada yang tahu? Oke. Oke, benar. Semuanya benar ya. Tetapi kita akan menggali lebih dalam kenapa hal itu bisa terjadi lewat video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan setelah ini. Sebelum menampilkan videonya, Bapak mau menjelaskan dulu apa tujuan kita belajar tentang kejadian tumbuhan yang ada di situ. Jadi yang pertama, nanti kita akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah bagaimana cara tumbuhan itu membuat makanan. Tidak seperti kita para manusia makan nasi dan juga mungkin minum minuman es, jeruk mungkin dan lain-lain. Tumbuhan itu cara makan dan minumnya dia berbeda daripada kita manusia. Dan terakhir sebelum kita mulai masuk ke berita ini, Bapak mau menyampaikan kegiatan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah nanti kalian akan menjelaskan hasil fotosintesis dan manfaatnya melalui kegiatan video pembelajaran yang akan tampilkan setelah ini. Kemudian yang kedua, kalian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada LKPD dan bagaimana LKPD-nya itu nanti ada LKPD bisnis Islam. Dan kemudian ada menganalisis pola materi dalam proses fotosintesis melalui LKPD berbasis masalah yang juga nanti akan kita berikan kepada kalian. Dan yang terakhir dengan bacaan-bacaan, Bapak kalian bisa menganalisis proses terjadinya fotosintesis dan manfaatkan lingkungan hidup dengan tepat saat Bapak memberikan soal-soal evaluasi nantinya. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Bapak mau kalian speaking dulu dengan Bapak agar lebih semangat. Untuk speakingnya sendiri adalah speaking besar dan kecil. Jadi kalau misalkan Bapak sebut hewannya besar, kalian sebut besar gitu. Tapi kalau misalkan hewannya itu Bapak sebut kecil, kalian bilang kecil. Paham? Kucing yang maksudnya bisa kucing kita kelompokkan kepada hewan kecil saja. Coba kita tes dulu ya sebelum kita mulai. Gajah besar. Semut kecil. Ini tangannya ya kecil. Oke. Kita tes. Kalau misalkan salah berarti masih kurang fokus. Coba kita tes ya. Gajah besar. King Kong besar. Gorila besar. Anaconda besar. Ikan sapat kecil. Kucing kecil. Ular kecil. Ayam kecil. Oke, karena itu terlalu gampang, coba kita balik. Jadi kalau misalkan Bapak bilang gajah atau stok yang besar, kalian bilang besar, cuma historinya kita bolak-balik. Jadi yang asalnya gajah itu besar, kita bilang begini, besar. Kalau misalkan Bapak bilang semut itu kecil, kalian bilang kecil, cuma historinya kecil. Paham? Ular. Oke, di sini juga fokus ya. Satu lagi. Jadi misalnya Bapak bilang ular, kalian bilangnya kecil. 1, 2, 3. Hewannya bebek. Kecil. Oke, bebek itu kecil. Kemudian anjing. Gajah besar. Ikan besar. Ikan paus. Ikan Oke, sudah. Ya. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk belajar proses fotosintesis karena manfaatnya sangat besar sekali bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, langsung saja kita lihat video ini. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan.
ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Oke, berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi, itu adalah video animasi yang menampilkan bagaimana cara tumbuhan itu makan. Berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi, apakah kalian sudah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan angkat tangannya. Oke, kalau begitu Bapak akan menanya salah satu dari kalian. Misal dari sini, siswa Patan. Menurut Patan, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi? Pohon itu akan menghasilkan gula dan juga oksigen yang bisa berguna bagi manusia. Seperti oksigen bisa membuat kita membantu bernafas. Ya, udah itu aja. Ada juga pohon menyerap karbon dioksida yang akan mengurangi racun bagi manusia. Oke, tepuk tangan untuk Patan. Ya. Kemudian untuk sebelah sini, Bapak mungkin akan bertanya dengan Alfian. Tadi kan di proses fotosintesis itu air diserap oleh akar, kemudian disebarkan kemana? Tahu? Apakah Alfian tahu? Ke daun, Pak. Ke daun. Satu lagi di mana? Selain sebelum melewati daun, dia melewati apa dulu? Batang, ya. Jadi dari akar dulu, kemudian ke batang, lalu kemudian ke daun. Oke, berdasarkan video tadi, Bapak akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Jadi, berdasarkan apa yang ditampilkan video tadi, proses fotosintesis itu melewati beberapa proses kimiawi. Yang pertama, gabungan antara beberapa senyawa atau bisa dibilang seperti item gitu ya. Jadi, di situ ada air yang diserap oleh akar, kemudian disebarkan melalui batang dan daun. Kemudian melalui mulut tanaman yang namanya itu stomata. Jadi tumbuhan itu kan dia bernapas dengan karbon dioksida ya. Kemudian dia mengeluarkan oksigen. Nah, air dicampur karbon dioksida dicampur dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam klorofil, maka mereka bisa menciptakan suatu hasil yang disebut di dalam video tadi, yaitu gula dan juga oksigen. Jadi di situ melalui gula tadi tumbuhan bisa menggunakannya untuk membuat batang yang baru, daun yang baru, kemudian buah-buahan dan lain-lain.
Kemudian selain glukosa atau gula tadi, tumbuhan menghasilkan oksigen agar kita bisa bernapas lebih nyaman di sekitarnya. Itulah kenapa ketika kita mungkin membaca buku di bawah pohon itu terasa sejuk dan kita nyaman bernapas karena pohon tadi menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oke, mungkin untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian, maka Bapak akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Ini adalah kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang ini, kemudian ini kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang ini juga. Di sini Bapak punya LKPD atau lembar kegiatan belajar kalian. Oke, untuk LKPD-nya sendiri itu terbagi 2, ada LKPD teka-teki silang sama LKPD berbasis masalah. Untuk LKPD teka-teki silang sendiri, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Jadi di sini ada kotak yang menurun, ada yang mendatar. Kemudian soalnya ada di bawah sini. Kalian cocokkan yang mana yang mungkin jawabannya yang benar berdasarkan berapa jumlah kotak, entah itu menurun atau mendatar. Maka Bapak akan menyebarkannya kepada setiap kelompok 1 karena ini akan dijawab per kelompok bukan per individu. Kemudian LKPD yang satunya yaitu berbasis masalah. Jadi di sini disediakan gambar. Gambar 1 adalah tanaman diletakkan di tempat gelap dan gambar yang kedua tanaman diletakkan di tempat yang terang yang terkena cahaya matahari. Nah, kemudian ini kalian harus berdiskusi bersama kelompok dan tulis hasilnya di kolom jawaban di bawah ini. Kemudian kita akan mempresentasikannya dan teman-teman yang lain akan menanggapinya bagaimana hasilnya. Ini untuk kelompok 1, silahkan. Dan ini untuk kelompok 2. Oh iya, untuk mungkin dari kalian ada yang bingung berdasarkan video atau penjelasan Bapak, di sini Bapak juga menyediakan bahan bacaan agar kalian bisa lebih menambah pemahaman kalian dan lebih luas wawasannya. Oke, untuk waktu mengerjakan mungkin sekitar 5 menit, silahkan mengerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, bagaimana kelompok 1 apakah bisa? Bisa Bapak, cuma Bisa. ada yang kurang paham. Oke, di mana yang tidak pahamnya itu, mari. Apa dampak yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan cukup cahaya matahari, Bapak? Oke, gini, cahaya matahari itu seperti air. Kalau misalkan kita tidak minum seharian, apa yang terjadi kepada tubuh kita? Mari Kita bakalan layu, Bapak. akan layu, nah benar. Ya, jadi begitu. Ya, silakan tulis nanti jawabannya di LKPD-nya ya. Ya, Oke. Oke. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah paham? Oke. Halo, Pak. Kisahnya, Bu. Gimana kelompok 2? Apakah ada kendala? Ini, Pak. Nih. Gimana? Kisahnya, Bu. Oke, mungkin kelompok 2 Bapak lihat ini sudah paham-paham aja. Oke. Bapak tunggu beberapa menit lagi. Oke, mungkin waktu mengerjakan sudah selesai. Terima kasih. Oke, mungkin disimpan dulu. Nanti kita akan presentasi dengan hasil jawaban yang telah kalian tuliskan. Oke, untuk kelompok presentasi yang pertama mungkin Bapak akan mengarahkan ke kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 perwakilannya, 2 orang misalnya. 1 menjelaskan tentang TTS, 1 lagi menjelaskan tentang LKPD berbasis masalah. Silakan. Oke, boleh, silakan maju. Ayo 1 lagi. Ayo, Iwan, silakan. Oke, bisa kalian jelaskan bagaimana hasil dari pengisian LKPD yang kalian lakukan? Jadi kawan-kawan, aku sama Iqbal perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami terkait LKPD yang berbasis masalah. Katanya kan mengapa tumbuhan di gambar 1 tampak layu dibandingkan tumbuhan gambar di 2. Di sini ada kami tuliskan karena tidak ada matahari yang menyinari tanaman. Oke. Ya, Bapak. Oke. Untuk yang nomor 2? Untuk nomor 2. Apa dampak yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cukup matahari? Nah, ini kita bisa lihat di gambar nomor 2. Katanya Bapak tadi kan ini malam, lesu, getih, layu, Ya. tidak ada cahaya yang menyinarinya. Kemudian untuk LKPD TTS mungkin bagaimana Iwan?
Apakah bisa? Mungkin Bisa. bisa dijelaskan salah satu dari kotak itu yang mana yang menurutmu bagus untuk dijelaskan ke teman-teman semua. Nah, jadi saya menjawab pada soal nomor 2 ini, benda langit yang memancarkan cahaya bagi tumbuhan itu adalah matahari. Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2, Bapak persilakan untuk menanggapi apakah penjelasan dari kelompok 1 sudah masuk akal dan juga mudah dipahami? Bagaimana? Paham. Oke, yang lain sudah jelas. Oke, silakan, terima kasih kepada kelompok 1. Sekali lagi beri kata tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2 silakan maju untuk menjelaskan LKPD berbasis masalah bagian nomor 3 dan mungkin teka-teki silang bagian menurun. Silakan 2 orang perwakilan dari kelompoknya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 9 menurun, yaitu soalnya bagian tumbuhan yang banyak mengandung klorofil adalah jawabannya adalah daun. Oke, benar, tepuk tangan. Satu lagi. Baik, jadi saya akan menjawab soal nomor 3 tentang soal berbasis masalah. Apa yang harus dilakukan agar tumbuhan di gambar 1 dapat tumbuh sehat? Bagaimana? Jawabannya mendapatkan sinar matahari. Oke, benar. Jawabannya benar. Tapi bagaimana cara tumbuhan ini mendapatkan sinar matahari itu, Alfian? Dipindahkan ke Luar. Oke, benar. Tepuk tangan kepada mereka. Silakan duduk. Oke, mungkin bisa dikumpulkan hasil jawabannya dan bahan bacaannya. Terima kasih. Mungkin Bapak yang sangat bagus sekali dan pintar. Oke, jadi tadi kan kalian sudah presentasi ya, dan juga Bapak lihat jawabannya sudah bagus-bagus semua. Nah, setelah itu mungkin kita akan menganalisis dan mengevaluasinya bersama. Kalian bisa mengikuti kata-kata Bapak ya. Dan di LKPD di sini disediakan masalah berupa 2 gambar. Gambar pertama tanamannya diletakkan di tempat yang gelap, sedangkan gambar kedua itu tanamannya diletakkan di tempat yang terang dan jelas sinar matahari. Untuk soal yang pertama, mengapa tumbuhan gambar pertama tampak layu dibandingkan tumbuhan di gambar kedua? Nah, kalau kita analisis di sini berdasarkan gambar dan materi kita hari ini, tumbuhan itu kan memerlukan sinar matahari untuk bisa tumbuh sehat dan juga menghasilkan buah-buahan. Nah, sedangkan gambar pertama itu kan dia tidak mendapatkan matahari, maka yang terjadi adalah tumbuhannya layu, ya, dan tidak tumbuh, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa dampak yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cukup cahaya matahari? Yang terjadi adalah tidak sehat, ya, seperti gambar 1 ini. Tumbuhannya terlihat layu, kemudian daunnya itu kuning dan hampir coklat, dan dia tidak berkembang atau bertumbuh dengan baik. Sedangkan gambar kedua diilustrasikan dengan bunga matahari, dia tumbuh dengan sehat dan juga memiliki warna yang cerah. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar tumbuhan di gambar pertama dapat tumbuh sehat? Bagaimana? Diberi sinar matahari dengan cara kita memindahkan tumbuhan yang di dalam ruangan ini ke dalam keluar ruangan agar terkena sinar matahari. Apakah sudah paham semuanya? Oh iya, supaya lebih semangat mungkin kita akan melakukan SBG yang terlebih dahulu. SBG-nya adalah tepuk semangat. Sudah tahu semuanya kan? Oke, kalau tidak tahu maka Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana tepuk semangat itu. Jadi tepuk semangat itu adalah seperti ini. Semangat gitu. Semuanya sudah paham? Oke, mari kita coba agak lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama kalau misalnya proses fotosintesis adalah proses pengubahan antara antara air, sinar matahari sama karbon dioksida diubah dengan secara kimia menjadi glukosa atau gula dan buah-buahan dan lain-lain. Untuk sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apa hal terpenting dalam materi hari ini dan kalian pikir itu sangat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari?
Pak ada? Tumbuhan penting bagi kehidupan manusia. Ya, tumbuhan itu penting bagi kehidupan manusia. Kalau misalnya tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Karbon dioksida adanya. Ya, kita akan bernafas dengan sesak ya, dan dunia akan semakin panas. Nah, setelah kita belajar tadi, hal mana nih yang paling menarik menurut kalian ketika kita belajar materi fotosintesis? Apakah ada hal yang menarik? Tumbuhan Oh ya, kenapa tuh? karena tumbuhan itu kan hanya bisa tumbuh di tempat yang terang, mungkin lebih cepat, tapi kalau yang gelap itu lebih lambat dan ada bahkan yang sampai tidak bisa tumbuh sama sekali. Oke, jadi Bapak tambahkan, jadi hal yang menarik dari materi kita hari ini adalah kita tahu nih kalau misalkan tumbuhan itu juga perlu makanan seperti manusia, tetapi cara makannya itu berbeda. Mereka perlunya itu karbon dioksida dan juga air serta cahaya matahari agar bisa membuat buah-buahan yang agar bisa kita makan sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Nah, yang terakhir di prinsip kita hari ini, apa sikap yang kalian temukan setelah kita belajar dari proses fotosintesis ini? Apakah kalian semakin menyayangi tumbuhan setelah kalian belajar ini? Nah, karena Apakah kalian alam. ya merawat alam? Setelah ini mungkin kalian bisa menyiram tanaman sekitar kalian dan kemudian tidak merusak tanaman-tanaman. Dan walaupun kalian mungkin perlu menebang suatu tanaman, kita perlu melakukan suatu penghijauan atau rehabilitasi agar bencana alam tidak terjadi seperti yang sudah-sudah. Bapak di sini punya soal lagi, tapi ini sudah yang terakhir kali, yaitu soal evaluasi berupa pilihan ganda. Masing-masing orang dapat satu ya. Ini gunanya agar Bapak lebih tahu kalian itu pahamnya sampai seberapa jauh gitu. Misalnya soalnya 15, benarnya cuma 10, berarti kalian ada 5 soal yang tidak paham. Begitu juga sebaliknya dan lain-lain. Bapak akan membagikannya ke individu ya. Ini untuk kamu, ini kamu. Ini untuk kamu. Ya. Silakan. Tetap semangat ya. Ya. Untuk menjawabnya sendiri, Bapak akan memberikan waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan menjawab. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih sudah menjawab. Silakan kembalikan soal evaluasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak lihat di sini jawabannya sudah bagus-bagus banget ya. Sepertinya kalian sudah paham banget nih materinya. Dibuktikan dengan banyak sekali jawaban yang benar di sini ya. Oke, bagus, mantap. Oke, setelah kalian menjawab soal tes evaluasi tadi, untuk pengayaan dan remedial nanti kalian kerjakan di rumah. Untuk pengayaan sendiri, bagi siswa yang nilainya tidak bisa rata-rata atau stabil, maka mereka dapat soal-soal pengayaan. Untuk siswa yang nilainya di bawah rata-rata, mungkin nanti akan mengerjakan remedial. Keduanya akan dilaksanakan FYI, maksudnya pekerjaan rumah. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Bapak akan mulai tanya salah satu soal. Apa itu fotosintesis setelah kalian pelajari tadi? Fotosintesis itu adalah proses proses tumbuhan membuat makanan, ya. Adapun hasil dari fotosintesis tadi ada dua, yaitu oksigen dan gula, ya benar. Dan gula tadi bisa dipecah menjadi buah-buahan, batang, daun, dan lain-lain. Oke, Bapak apresiasi kepada seluruh murid di kelas ini karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik dan juga semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mari kita menutup pembelajaran ini dengan membaca doa sekali lagi. Bapak minta salah satu dari kalian, mungkin dari kelompok sini sekarang, untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Mungkin Ahdianur bisa maju. Silakan Ahdianur. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.
menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke. Silakan kembali duduk ya. Terima kasih Hadianu, tepuk tangan untuk Hadianu sekali lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberi manfaat pada kita dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dengan tidak menebang pohon sembarangan dan juga tidak melakukan pertambangan secara ilegal. Yang dimana itu akan berdampak sangat kepada wilayah di sekitar kita, misalnya seperti banjir, kemudian tsunami dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, siswa-siswa Bapak yang baik sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.